Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal nomor 41 sampai dengan nomor 45 untuk ekonomi KSN tahun 2021. Ya, kita lihat nomor 41 ini masih soal akuntansi. Kalau dilihat ini masih seperti nomor 40, cuman angkanya ada aja yang dirubah, terus yang ditanyakannya. Ya, kita analisis dulu nih. Usaha laundry bersih, ini usahanya usaha laundry bersih, memiliki perlengkapan berupa plastik, tentang perlengkapan nih, pembungkus hasil cucian. Pada awal periode senilai 150.000. Pembelian perlengkapan selama periode itu adalah 450. Dan di sini lagi-lagi diketahui akun beban perlengkapan ada saldo 450.000. Ini perlu diketahui bahwa beban perlengkapan itu muncul ketika kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi beban perlengkapan itu tidak ada saldo bawaan dari periode yang sebelumnya misalkan. Beda dengan di sini nih, buku besar awal periode nih 150.000 perlengkapan, kemungkinan 150.000 ini bawaan dari periode sebelumnya. Nah, di periode berikutnya ada pembelian. Nah, kalau beban perlengkapan di awal periode ini karena akun beban ya pasti 0 di awal periode. Nah, tiba-tiba muncul beban perlengkapan. Ini munculnya itu ketika kita membuat jurnal penyesuaian senilai 450.000. Jadi ini posisinya beban perlengkapan itu munculnya ketika posisi membuat jurnal penyesuaian. Nah, saldo akhir akun perlengkapan adalah 100.000. Berdasarkan informasi tersebut, jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode adalah berarti kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya tentang perlengkapan. Kalau jurnal penyesuaian tentang perlengkapan, nah kita coba analisis dulu lah. Kita coba analisis dulu jumlah perlengkapannya. Di awal periode nih, kita hitung lagi perlengkapan itu di awal ada 150.000. Nah, selama periode itu membeli 450. Maka, nah nilai perlengkapan itu seharusnya ya 600.000. Awal ada pembelian, berarti perlengkapan yang tercatat itu ada 600.000. Nah, sekarang kita lihat nih, ada beban perlengkapan 450. Sekali lagi, beban perlengkapan itu muncul ketika kita membuat jurnal penyesuaian. Jadi kalau di sini ditanyakan jurnal penyesuaiannya seperti apa, berarti di sini sudah diketahui nih beban perlengkapannya. Jadi beban perlengkapan itu tidak ada saldo bawaan dari periode yang lalu. Seperti yang sudah kita bahas bahwa beban itu akun nominal itu di akhir periode pasti di nol kan, ditutup. Jadi ketika masuk ke periode yang baru, beban perlengkapan pasti tidak ada saldo. Nah, muncul lagi beban perlengkapan ketika membuat jurnal penyesuaian. Nah, jadi posisinya beban perlengkapan itu muncul ketika membuat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana jurnal penyesuaiannya? Berarti sudah diketahui beban perlengkapan 450.000. Kalau sudah diketahui beban perlengkapan 450.000, artinya beban perlengkapan itu kan menunjukkan angka perlengkapan, nilai perlengkapan yang habis terpakai pada periode itu. Berarti perlengkapan yang habis terpakai adalah 450.000. Nah, mestinya nih kalau nilai perlengkapannya 600.000, yang habis terpakainya 450.000, berarti perlengkapan yang ada mestinya 150.000, mestinya seperti itu. Tapi kita lihat di sini nih, saldo akhir akun perlengkapan 100.000. Nih lagi-lagi soal ini ada ketidaksesuaian, ada perbedaan nih. Dilihat dari kronologis pengadaan perlengkapannya dan perlengkapan yang ada di akhirnya. Menurut hitungan kita ya 150, tapi di soal di sini perlengkapan tercatatnya 100.000. Nah, kalau kita berdasar ke kronologis pengadaan perlengkapannya saja dan dicocokkan dengan angka perlengkapan yang habis terpakainya 450.000. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Yang jelas, yang sudah pasti adalah ini. Kalau ini ada ketidaksesuaian tadi. Nah, kalau kita membuat jurnal penyesuaian berdasarkan kronologis pengadaan perlengkapan dan diketahui beban perlengkapan 450, berarti beban perlengkapan itu akan muncul di debat beban perlengkapan.
Jadi beban perlengkapan itu munculnya ketika membuat jurnal penyesuaian. Kalau diketahui beban perlengkapan 450.000, berarti jurnal penyesuaiannya ya beban perlengkapan muncul 450.000. Nah, muncul ini ketika kita membuat jurnal penyesuaian. Makanya di soal ada beban perlengkapan 450.000 seperti itu. Nah, sekarang perlengkapan yang habis terpakainya berapa? Yang habis terpakainya 450.000 seperti yang diakui di beban perlengkapan. Berarti perlengkapannya jadi berkurang 450. Berkurang 450 kalau beban perlengkapannya yang dicatatnya 450.000. Kalau beban perlengkapan berkurang, dicatatnya di kredit. Nah, kita lihat. Mestinya jurnal penyesuaiannya di debit beban perlengkapan, di kreditnya perlengkapan, angkanya 450. Seperti itu. Kalau lihat di kronologisnya. Nah, kalau dilihat di sini tidak ada jawabannya. Nah, ini kelihatannya soal itu mengarahkan ke sini. Jadi seolah-olah bahwa perlengkapan yang ada itu 100.000. Seolah-olah yang ada itu 100.000. Jadi kita patokannya perlengkapan yang ada adalah 100.000. Dari awal 150 membeli 450 dan di akhir perlengkapan nilainya 600.000 nih. Kalau dilihat dari pengadaannya, pas ada pemeriksaan ternyata perlengkapan tinggal 100.000. Kalau tinggal 100.000 berarti yang tercatat 600, yang ada 100.000, berarti yang hilangnya 500. Yang hilangnya hilang kemana? Hilang habis terpakai. Nah, perlengkapannya berkurang 500. Berkurang 500 dari mana? Di pengadaan tercatat perlengkapan 600, yang ada 100. Berarti berkurang 500. Kalau perlengkapan berkurang berarti dicatat di kredit. Perlengkapan itu harta. Kalau harta kalau berkurang di kredit. Nah, perlengkapan berkurang 500.000 ini karena habis terpakai. Kalau habis terpakai berarti dikorbankan untuk usaha. Namanya beban perlengkapan. Berarti beban perlengkapan muncul atau bertambah senilai 500.000. Nah, berarti di debit dan perlengkapannya di kredit. Kalau kita dasarnya dari sini, dari saldo perlengkapan ini. Nah, kalau dasarnya dari sini ada jawabannya. Jawabannya yang D. Mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan 500.000. Tapi kalau dicerna lagi, dianalisis lagi, kalau dilihat dari pengadaan perlengkapannya dan diketahui beban perlengkapannya, mestinya jawabannya bukan yang 500 tapi 450.000. Ya, dalam mengerjakan soal kita lihat yang jawaban yang paling mungkin saja yang ada seperti itu. Setidaknya kita tahu, kita bisa membedah soal kemungkinan jawabannya, dan mudah-mudahan di KSN tahun berikutnya tidak ada soal yang ambigu seperti ini. Ya, selanjutnya nomor 42. Ibu Ani sebagai pemilik laundry bersih, nah masih laundry lagi, mengambil uang tunai 300.000 untuk biaya sekolah Ali anaknya. Jika transaksi tersebut dicatat laundry bersih sebagai beban operasional, maka pencatatan ini tersebut adalah, nah, kalau ada pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, ini kan keperluan pribadi. Nah, biasanya kan kita catatnya sebagai prive. Nah, kalau di sini dicatatnya sebagai beban operasional. Nah, materi ini berkaitan dengan konsep entitas kesatuan usaha. Jadi kita lihat nih Bu Ani, posisi Bu Ani nih, dia ada di dua tempat. Yang pertama sebagai pribadi. Kalau Bu Ani sebagai pribadi, ya dia punya anak, punya suami, mungkin punya pengeluaran untuk biaya makan di dapurnya lah. Jadi ada untuk membiayai kehidupan pribadinya, untuk bayar pendidikan anaknya, untuk jajan anaknya, untuk makan sehari-hari. Itu posisi Bu Ani sebagai pribadi. Nah, sebagai pribadi ini contohnya biaya sekolah Ali anaknya. Seperti itu. Tapi posisi yang kedua, Bu Ani pun sebagai pemilik usaha. Nah, kalau sebagai pemilik usaha di sini, keterangannya di sini pemilik usaha. Nah, dalam konsep entitas, konsep kesatuan keuangan itu harus dipisahkan pencatatan di perusahaan, di usahanya dengan kegiatan pribadinya, jangan disatukan.
pertanyaannya, apakah Bu Ani bisa mengambil uang perusahaan, mengambil uang di laundry bersih? Boleh, dia pemiliknya. Mengambil boleh, tapi dicatat sebagai private. Nanti boleh dipakai oleh Bu Ani untuk keperluan pribadi seperti itu. Dan hak Bu Ani untuk ngambil uang perusahaan karena usahanya ya milik dia gitu. Tapi dalam konsep entitas, konsep kesatuan usaha dalam akuntansi itu harus dipisahkan antara pencatatan keuangan usaha dengan pencatatan keuangan di dapur lah, katakan seperti itu. Jangan disatukan. Itu konsep akuntansi di sana. Jadi nah ini dicatat di laundry bersihnya sebagai beban operasional. Nah, ini salah nih. Jangan dicatat sebagai beban operasional karena kalau untuk keperluan pribadi ini berarti berkaitan dengan aktivitas pribadi Bu Ani. Nah, kalau dicatat sebagai dicatat di laundry bersih berarti posisi Bu Ani sebagai pemilik. Kalau sebagai pemilik ngambil uang perusahaan ya dicatatnya sebagai private gitu, private Bu Ani. Berarti ini jawabannya salah. Sebagai beban operasional itu salah karena melanggar konsep entitas seperti itu. Jadi jangan dicatat sebagai beban operasional. Ya B, C, D, E sudah jelas ini. Jadi di nomor 42 jawabannya yang A. Ya, selanjutnya. Jika buku besar ekuitas itu modal dalam format T account terlihat seperti bawah ini. Nah, T account itu artinya yang di debit itu ada di sebelah kiri, yang di kredit di sebelah kanan. Dan di sini ada rekapannya seperti itu. Nah, di sini ada 3 transaksi nih. Jadi buku besar ini datangnya dari mana? Dari jurnal. Dari jurnal dicatat ke buku besar. Nah, ini buku besarnya. Ada 1 Januari 35 juta, berarti ini modal awal. Terus ada transaksi A dan transaksi B. 1 juta di debit, 1 juta di kredit. Kalau modal di debit itu artinya mengurangi. Kalau yang di kredit 8 juta itu artinya bertambah. Nah, posisi ini berdasarkan informasi di atas A dan B adalah nih, ini pilihannya sepertinya ke akun private dan laba atau rugi. Jadi dua kemungkinan. Berarti ini posisinya ketika membuat jurnal penutup. Seperti yang sudah pernah dibahas bahwa di akhir periode kita akan membuat jurnal penutup. Yang akan ditutup itu adalah akun-akun nominal dan private. Nah, akun nominal ini nanti akan ada ikhtisar laba rugi yang menunjukkan laba atau rugi. Kalau laba berarti menambah laba, kalau rugi berarti mengurangi kalau laba berarti menambah modal, kalau rugi berarti mengurangi modal gitu. Nah, kita lihat nih. Kita ingat lagi di jurnal penutup. Kalau untuk yang akan ditutup itu ada akun private. Nih, akun private. Kalau akun private itu sifatnya mengurangi modal. Private itu awalnya di debit, ketika ditutup maka private itu dicatat di kredit. Nah, dengan angkanya berapa. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah ketika menutup akun private modalnya di debit. Kenapa modal di debit? Karena awalnya private-nya di debit. Nah, kalau ingin dinolkan berarti private-nya dicatat di lawannya, berarti di kredit. Nah, modal di debit itu artinya modal berkurang. Kenapa berkurang? Karena private itu sifatnya mengurangi modal. Nah, posisi modalnya di debit. Nah, ini ada kemungkinan private nih, ada kemungkinan private kalau modalnya di debit. Tapi ya bisa juga ada kemungkinan rugi. Nah, kita bahas nih laba dan ruginya terlebih dahulu. Yang kedua adalah menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, akun ikhtisar laba rugi ini datangnya ketika menutup akun pendapatan dan beban. Nah, kita nggak akan membahas menutup akun pendapatan dan bebannya. Kalau ikhtisar laba rugi itu ada 2 kondisi. Kalau laba sudah jelas, kalau laba itu akan menambah modal. Jadi nanti modalnya dicatat di kredit. Jadi ikhtisar laba ruginya awalnya di kredit. Kalau ingin dinolkan berarti catat di lawannya, berarti di debit. Nah, yang di kreditnya modal. Itu artinya modal bertambah. Kenapa bertambah? Karena laba. Nah, kalau modal di kredit, nah kalau laba nih, berarti modalnya di kredit. Nah, yang di kredit ini ada kemungkinan laba nih, ada kemungkinan laba. Seperti itu. Tapi kita pastikan yang di debit itu private atau rugi. Nah, kalau rugi, nah modalnya justru dicatat di sebelah debit, artinya modal berkurang. Kalau modal di debit itu artinya modal berkurang.
Nah, di sini. Nah, kita lihat analisis opsi jawabannya. Yang A rugi. Oke lah, ini rugi dikatakan. Dan price periode berjalan. Nah, yang B kalau ini price ini salah. Price itu pasti di debit kalau dibuat curang penutup. Nih, price-nya di kredit dan modalnya di debit. Nah, modalnya mestinya di debit. Gini. Berarti kalau yang A ini dianggap rugi, nah yang price ini yang 8 juta salah. Yang 8 juta itu kalau ini kalau price mah modalnya di debit. Nih, modalnya di debit nih. Modalnya mestinya di debit. Berarti ini bukan nih. Terus berikutnya yang B. Yang A-nya price. Nah, bisa betul. Yang A-nya price maksudnya ini ketika menutup price itu berarti modalnya di debit. Nah, modalnya di debit. Ini kan buku besar lah modal. Nah, modalnya di debit. Karena modal berkurang. Terus laba periode berjalan. Nah, ini bisa ini kemungkinan ini laba modal berjalan. Laba periode berjalan. Sebab kalau laba, modalnya di kredit. Nih, modalnya di kredit kalau laba. Nah, modal di kredit. Berarti jawabannya yang B ini. Jadi yang A itu menunjukkan ketika menutup price, jadi modalnya di di debit, dan laba ketika menutup ikhtisar laba rugi, modalnya di kredit. Itu kalau laba. Coba kita cek yang C, D, E-nya. Kalau A-nya price bisa betul, dan periode sebelumnya salah, bukan periode sebelumnya. Dan laba periode berjalan salah. Ini yang salahnya di sini, periode sebelumnya. Periode sekarang, periode berjalan. Yang D rugi periode berjalan. Nih, yang A itu rugi dan price periode sebelumnya. Periode sebelumnya salah, dan ini ya kalau yang di kredit bukan price nih. Salah. Yang E laba periode berjalan, yang A kalau laba itu nggak bisa modal di debit. Kalau laba itu menambah modal, kalau modal bertambah jadi di kredit. Periode sebelumnya dan laba periode berjalan seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, selanjutnya. Jika perusahaan memiliki utang jangka panjang 2 miliar pada 31 Desember 2020 dan 1 miliar akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang. Jadi ini maksudnya dari 2 miliar ini ada 1 miliarnya yang akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang. Penyajian pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 adalah, nah, kita ingat-ingat lagi, untuk utang itu ada 2 jenis. Kalau di laporan keuangan ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kalau jangka pendek, jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, ini kita lihat nih, dari 2 miliar ini ada 1 miliarnya yang akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang. Berarti dalam kurang dari 1 tahun berarti ini. Dan kalau utang jangka panjang lebih dari 1 tahun, misalkan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jatuh temponya atau yang harus dibayarnya. Nah, pertanyaannya sekarang, utang 2 miliar ini bagaimana melaporkannya? Nah, karena 1 miliar ada yang jatuh tempo atau yang harus dilunasi 1 tahun yang akan datang. Nah, berarti ini kata kuncinya di sini. 1 miliarnya jatuh tempo pada tahun yang akan datang. Berarti ini masuk ke utang jangka pendek, dan 1 miliarnya lagi masuk ke utang jangka panjang. Berarti jawaban yang betul adalah yang C, utang jangka panjang 1 miliar dan utang jangka pendek 1 miliar gitu. Ya, itu jawabannya nomor 44. Sekarang nomor 45. Jika seseorang ingin membuat usaha pembuatan mebel dengan modal dari utang bank. Jadi dia membuat usaha mebel tapi butuh tambahan modal. Nah, ketika butuh tambahan modal dia pinjam uang ke bank. Maka usaha ini paling cocok dengan bentuk usaha perseorangan, persekutuan, firma, perseroan. Ini tentang bentuk badan usaha ini. Diingat-ingat lagi, bentuk badan usaha untuk swasta ini ada 1 perseorangan, artinya dia dikelola oleh perseorangan. Dia pemilik, dia yang mengelolanya, berarti oleh seorang. Tidak melibatkan orang lain. Jadi tidak join, tidak bergabung, tidak bekerja sama dengan orang lain. Jadi pemilik dan pengelolanya oleh 1 orang. Terus ada persekutuan itu kerjasama. Diingat lagi materi di kelas berapa ya, materi ekonomi tentang badan usaha. Ini ada bentuknya firma, ada persekutuan komanditer. Nah, firma dan persekutuan komanditer ini berkaitan dengan tanggung jawabnya yang berbeda.
eh, apa sebesar penyerahan modal, atau kalau persekutuan komuniter ada yang pasif dan ada yang aktif. Ini bisa dipelajari lagi di materi bentuk badan usaha. Terus berikutnya ada perseroan terbatas. Nanti modalnya bisa dengan menerbitkan saham. Jadi sudah masuk ke bursa efek. Kalau butuh tambahan modal berarti menjual saham. Jadi melibatkan masyarakat untuk menyuntikkan dana ke perusahaan kita. Terus ada bentuk koperasi. Nah, kalau koperasi bentuknya untuk kepentingan bersama kesejahteraan anggota nanti. Nah, kalau kita lihat di sini dengan modal dari utang bank tanpa melibatkan, mendatangkan pihak lain. Maksudnya pihak lain itu bekerja sama, jadi join dengan pihak lain. Kalau utang bank nanti ijab kabulnya dia harus membayar, mencicil, mengembalikan utang dengan bunga tertentu seperti itu. Tapi pengelolaan usahanya, kepemilikan usahanya ya tetap oleh seorang ini. Berarti masuknya bentuk usahanya adalah tetap perseorangan gitu. Karena modalnya diambil dari utang bank. Tapi kalau dia mendatangkan orang lain, ayo nanam modal di perusahaan kita. Nah, nanti perusahaannya jadi milik berdua atau jadi milik bertiga seperti itu. Bisa persekutuan atau firma. Kalau membuat usaha mebelnya terus butuh modal dengan menerbitkan saham, berarti persero di sini. Seperti itu. Ya, nomor 45 jawabannya yang perseorangan. Ya, selesai sudah pembahasan nomor 41 sampai 45. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.